Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aidin, kelas 2F PJKR dengan nomor NIM 2024040024. Saya akan memberikan sebuah komentar atau tanggapan tentang video korupsi dengan tugas mata kuliah anti korupsi. Dalam tugas UAS mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Haryanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Tema dan isu utama. Apa jenis korupsi yang diangkat? Contoh, suap, penggelapan jabatan, gratifikasi, pungli, nepotisme, dan lain-lain. Apakah temanya lokal, nasional, atau universal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jenis korupsi yang diangkat, ketua menampilkan korupsi dalam bentuk suap, gratifikasi, dalam nepotisme yang dilakukan oleh jabatan daerah terhadap rakyat. Yanto mengangkat penyalahgunaan wewenang oleh pegawai kementerian untuk keperluan pribadi anak yang sakit ataupun meski niatnya kemanusiaan. Skala tema, ketua menyentuh lokasi hingga nasional, menggambarkan budaya korupsi pusat. Keduanya mencerminkan isu universal tentang penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan kedua, pesan moral. Apa nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan film? Apakah film mengajak penonton untuk sadar melawan atau merenungi korupsi? Pesan moral yang dimaksud, nilai atau pelajaran, kedua film mengajarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang merusak, baik dilakukan dengan niat buruk maupun karena desakan pribadi sehingga terjerumus dalam korupsi tersebut. Ketua menekankan bahwa budaya suap yang dianggap biasa, Yanto menunjukkan konflik antara kemanusiaan versus integritas profesional. Itu jawaban yang kedua. Ada pun tambahan yang arah pesan, keduanya mengajak penonton sadar dan meneru bahwa mendorong untuk melawan praktis korupsi ataupun di lingkungan sekitar pada masyarakat. Pertanyaan ketiga, karakter dan peran. Siapa tokoh utama dan apa perannya dalam alur korupsi? Misalnya pelaku korupsi, korban, saksi, penegak hukum, masyarakat biasa. Apakah karakter berkembang, dinamis atau tetap? Karakter dan peran dinamis. Tokoh utama, ketua seorang pejabat daerah, ketua sebagai pelaku korupsi mewakili elit yang mempermainkan anggaran rakyat ataupun masyarakat yang ada di desa tersebut. Yanto pegawai inspektorat, pelaku korupsi dengan konflik batin sekaligus korban sistem yang lemah dalam hal perlindungan sosial. Perkembangan karakter, ketua lebih tokoh cenderung statis dan simbolis terhadap budaya korupsi tersebut. Yanto menunjukkan perkembangan karakter yang dinamis dari idealis ke tergoda
hingga akhirnya memilih integritas tersebut. Pertanyaan keempat, alur cerita plot. Bagaimana alur cerita disusun? Apakah ada konflik yang jelas atau penyelesaian? Alur cerita plot, struktur cerita. Ketua menyusun cerita dengan gaya komedi statis. Terdapat penokohan ataupun yang mencolok konflik sosial dan kritik budaya. Yanto lebih drama, personal mengikuti proses batin yang sangat sang tokoh saat menghadapi godaan menyalahgunaan sebagai jabatan. Konflik penyelesaian. Ketua konflik terjadi antara kebijakan pejabat dan kesadaran masyarakat, kemungkinan diakhir dengan teguran moral ataupun ketertinggalan sosial. Yanto konflik internal diselesaikan dengan keputusan moral tokoh utama untuk tidak korupsi walaupun tekanan batin. Pertanyaan kelima, simbolisme dan visual. Apakah film menggunakan simbol, metafora atau adegan yang menyerahkan makna korupsi? Contoh, upload coklat, tegah kotor, gedung mewah, dan lain-lain. Bagaimana visual membantu menyampaikan pesan? Yang saya tanggapi pertanyaan kelima ini, simbolis dan visual. Simbolis dan metafora, ketua menggunakan simbol upload coklat, salah tempat, pakaian tradisional mewah sebagai bentuk visualisasi budaya ataupun korup. Yanto menyampaikan makna lewat dokumen audit, uang dan wajah anak yang sakit menyimbolkan tekanan pribadi. Peran visual ketua kontraks antara kemewahan pejabat kesederhanaan rakyat. Visual Yanto lebih inti dan gelap, mendukung suasana batin dan dilemahkan moralitas para tokoh. Pertanyaan keenam, dialog dan narasi. Apakah dialog mengandung kritik sosial, satire atau sindiran terhadap praktis korupsi? Apakah penggunaan bahasa mendukung atmosfer film? Baik, yang saya tanggapi pertanyaan keenam ini, dialog ataupun narasi, unsur kritik sosial dan satiris. Ketua dialog mengandung banyak satire dan sindiran terhadap praktis daerah yang dilegalkan budaya. Yanto dialog penuh konflik batin dan kritik sistem kerja yang minimal perlindungan sosial kepada lingkungan masyarakat. Bahasa, ketua menggunakan bahasa Melayu lokal, memperkuat nuansa daerah dan daya. Sindiran, Yanto menggunakan bahasa formal dan serius sesuai dengan konteks biografis dan dilema internal. Pertanyaan ketujuh, setting latar tempat dan waktu. Di mana, kapan peristiwa terjadi? Apakah menggambarkan instansi, sekolah, kantor desa, ataupun dunia politik?
Pertanyaan ketujuh ini agak sulit ya, tapi saya usahakan untuk menjawab. Setting latar tempat waktu dan tempat. Ketua terjadi di daerah Belum dan dalam konteks desa atau kantor pemerintah daerah tersebut yang berlatar di kantor Itjen Kemenhu dan rumah toko masa kini. Lingkungan yang digambarkan ketua lingkungan politik daerah dan interaksi rakyat, yanto dunia birokrasi, audit dan dilema oleh jabatan publik. Pertanyaan ketujuh. 8 ralat ya tadi. Yang ke-8, pesan tersirat dan kritik sosial. Apakah film menyentil realitas yang terjadi di masyarakat? Apakah ada kritik terhadap sistem pejabat atau budaya permisif terhadap korupsi? Pesan tersirat dan kritik sosial. Kritik terhadap realitas masyarakat. Kedua film menyeliti kondisi nyata di lingkungan masyarakat. Ketua budaya permisif terhadap korupsi. Yanto tekanan sistem yang bisa menjerumuskan orang baik. Kritik terhadap sistem. Ketua menyindir seorang pejabat ataupun struktur pemerintah yang ada di daerah. Yanto kritik terhadap sistem yang tidak cukup mendukung ataupun kebutuhan pribadi yang menyalahgunakan sebagai seorang jabatan. Pertanyaan ke-9, dampak korupsi dan film. Apakah akibat dari korupsi yang ditampilkan dalam cerita? Contoh, ketidakadilan, kemiskinan, kehilangan, ataupun kepercayaan publik. Dampak korupsi dalam film tersebut, akibat yang ditampilkan ketidaksosial, kepentingan, kekuasaan dalam hilangnya kepercayaan publik ataupun lingkungan daripada masyarakat terlihat jelas di ketua. Yanto memiliki efek keresahan pribadi, konflik batin dan bahaya penyimpangan moral meski didasari alasan kemanusiaan. Pertanyaan 10, yang ke-10 ataupun yang terakhir, respon penonton. Tuliskan opini pribadimu dalam film tersebut. Apakah film pendek ini cukup buat membuat kesadaran? Respon penonton, opini pribadi, ketua sangat efektif sebagai satire sosial karena membungkus isu serius dengan humor lokal yang tajam akan mengenal. Yanto memberikan sisi manusiawi pada persoalan korupsi, membuat seluruh penonton atau masyarakat memahami bahwa integritas butuh keberanian, bukan sekedar aturan. Kekuatan pesan, kedua film sangat kuat menggugah kesadaran, namun dengan
pendekatan pendekatan yang berbeda. Ketue mengguncang lewat humor dan simbol budaya. Yanto menyentuh hati lewat dilema, persoalan, dan realitas kerja. Kesimpulan adapun kesimpulan yang saya tanggapi atau yang pemahaman saya dari tadi, kesimpulan utama, korupsi tidak selalu dilakukan oleh orang jahat, kadang oleh orang baik yang kehilangan pilihan. Namun dalam situasi apapun korupsi tentang merugikan dan tidak bisa dibenarkan dalam undang-undang. Film Ketue menekankan kepentingan memberantas budaya korupsi yang sudah dianggap biasa, sementara Yanto mengingatkan bahwa integritas pribadi adalah pertahanan terakhir melawan korupsi, meskipun dalam tekanan ataupun emosional dan kebutuhan hidup. Itu saja yang saya bisa menjawab ataupun tanggapi dalam video tersebut. Kalaupun ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dosen-dosen yang mendidik kami di kampus STKIP Taman Siswa Kampus 2. Kalau ada kritikan, mohon di komen ataupun memberikan masukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.